Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi kita di kali ini yaitu materinya adalah kisah Nabi Muhammad ya. Nah, kisah Nabi Muhammad ini Bapak akan menceritakan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ya. Jadi kisah ketika Nabi Muhammad sudah dewasa seperti itu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan untuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama yaitu kebiasaan uzlah di Gua Hiro. Nah, uzlah ini apa sih? Uzlah itu adalah menyendiri ya. Nah, jadi mendekati usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri ya, atau uzlah ya, atau juga berkholwat atau tahanuf atau tahanus. Nah, di Gua Hiro. Nah, lokasinya ini kurang lebih 2 mil dari Mekah ya. Ada juga yang menyebutkan 3,5 mil atau kurang lebih 5,7 km lah ya. Nah, jadi ukuran Gua Hiro saat itu tidak terlalu besar. Panjangnya kira-kira 4 hasta dan lebarnya 3/4 hasta. Nah, di sanalah beliau menenangkan diri, merenung dan memikirkan kaum Quraisy yang hidupnya jauh dari aturan. Judi, mabuk-mabukan, perzinahan, perbudakan, pertengkaran, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Sang istri Khadijah radhiyallahu an yang solehah begitu mendukung Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi Muhammad hendak pergi, beliau terlebih dahulu mempersiapkan makanan sebagai perbekalan. Kebiasaan tersebut cukup lama Nabi Muhammad lakukan. Beliau merasa tenang dan lebih damai bila berada di Gua Hiro. Terkadang keluarga beliau menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua itu. Tak lupa beliau berbagi makanan kepada orang miskin yang sama-sama datang ke sana. Nah, setelah berulang kali Nabi Muhammad melaksanakan uzlah, maka datanglah malaikat Jibril. Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan, peristiwa tersebut dikenal dengan Nuzulul Quran. Nah, usia Nabi Muhammad pada saat itu yaitu 40 tahun ya. Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, usia 40 tahun dinamakan juga dengan Kristaliz Intelligent ya. Pada usia tersebut, seseorang akan memiliki kecerdasan gabungan dari pengalaman dan pengetahuan. Nah, ya, saat Jibril datang, Nabi Muhammad SAW begitu ketakutan hingga tubuhnya menggigil. Malaikat Jibril membawa tulisan dan meminta Nabi Muhammad membacanya. Nah, ya, hingga 3 kali Jibril meminta membaca. Iqra, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori. Nah, kata Nabi Muhammad, jadi bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca. Nah ya, jadi dalam artian di sini ternyata Nabi Muhammad itu sampai 3 kali ya mengatakan dia tidak bisa membaca. Akhirnya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dan membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mengikuti bacaan Jibril. Wahyu tersebut ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu artinya bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu tersebut, lantas Nabi Muhammad bergegas pulang, dan istrinya pun kaget melihat suaminya menggigil ketakutan. Beliau berusaha untuk menenangkan. Nabi Muhammad diselimutinya. Setelah merasa lebih tenang, barulah Nabi Muhammad menceritakan apa yang telah dialaminya. Mendengar penjelasan tersebut, maka Khadijah teringat kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau seorang pendeta yang cukup mendalami kitab sebelumnya. Khadijah segera menemui pamannya itu dan menjelaskan apa yang baru saja dialami oleh suaminya. "Wahai anak saudaraku, yang datang kepadanya tiada lain adalah malaikat Jibril. Kedatangannya itu sama halnya dengan kedatangannya kepada Nabi Musa. Sesungguhnya sekarang ini engkau, wahai Muhammad, adalah seorang nabi dan rasul untuk umat ini. Seandainya nanti aku masih hidup, ketika kaummu akan mengusirmu, aku akan membelamu sekuat tenaga," ucap sang paman. Waraqah bin Naufal memang sudah tahu kedatangan Nabi terakhir sudah diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Beliau juga meyakini kehadiran Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan penentangan dari umatnya. Ketika muncul seorang nabi untuk mendakwahi kaumnya, niscaya kaumnya tidak akan langsung menyambut. Nabi-nabi sebelumnya selalu mendapatkan penentangan. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, juga Nabi Isa. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Muhammad merasa tenang. Selanjutnya beliau menunggu wahyu yang kedua. Beliau kembali lagi ke Gua Hiro untuk menerima wahyu yang kedua. Saat itu Jibril datang dengan wujud aslinya. Nabi Muhammad SAW ketakutan dan segera pulang. Lalu beliau meminta kepada istrinya untuk diselimuti. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir, waruzza fahzur, wala tamnu tastaksir, walirabbika fasbir. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, setelah mendapatkan wahyu dari Allah, maka Rasulullah pun bangun dari tidur, dan Rasulullah langsung memanggil istrinya tercinta. Beliau menyampaikan Jibril telah memerintahkannya untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, tapi beliau merasa bingung siapakah yang harus diajak dan siapakah yang akan mengikuti seruannya. Khadijah kembali menenteramkan suaminya. Sang istri mengulang cerita yang pernah disampaikan pamannya, Waraqah bin Naufal. Khadijah pun mengucapkan syahadat dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sangat wajar Khadijah segera mengimaninya. Beliau sudah tahu sejak lama kepribadian Nabi Muhammad. Orangnya jujur, tanggung jawab, berjiwa besar, dan selalu menebar kasih sayang kepada setiap orang. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, pertama beliau mengundang kurang lebih 45 orang dari keluarganya, yaitu Bani Hashim. Dalam pertemuan itu, orang yang paling menentang kenabian Nabi Muhammad ialah Abu Lahab. Dia seolah merasa digurui dan dibohongi oleh Rasulullah. Menurut Abu Lahab, sejak dulu tidak ada keluarga dari Bani Hashim yang mengaku-ngaku sebagai nabi seperti Muhammad. Rasulullah tidak kecil hati. Beliau terus berusaha meyakinkan orang-orang akan kenabiannya.
Atas perjuangannya itu muncullah as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Rasulullah, yaitu yang pertama dari golongan bapak-bapak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menjadi sahabat Rasul. Yang kedua dari golongan wanita, yaitu Khadijah, ya, istrinya Rasulullah. Yang ketiga dari golongan pemuda atau remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menjadi sepupunya Rasulullah. Yang keempat golongan hamba sahaya, yaitu Zaid bin Harisah, ya, budak atau pembantunya Rasulullah. Yang kelima Utsman bin Affan. Yang keenam Zubair bin Awam. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Tolhah bin Ubaidillah, ya, dan lain-lain. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat tersebut memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Artinya tantangan yang akan dihadapi Nabi Muhammad akan semakin berat lagi. Saat tahapan dakwah ini dimulai, tidak sedikit kaum muslimin yang dihina, disiksa dan dicemooh. Misalnya Bilal bin Rabah, dia ditindih batu oleh majikannya, disuruh kembali kepada kekafiran. Keimanan Bilal sangat teguh. Dia mengatakan Ahad, 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 Allah Maha Esa. Hingga akhirnya Abu Bakar menyelamatkannya dengan membebaskan dari perbudakan. Orang kafir Quraisy terus berupaya menghadang Nabi Muhammad. Di antara langkah-langkah yang ditempuh mereka yaitu 1. Mengejek, menghina dan mencemooh. Yang kedua, menjelek-jelekan ajaran Rasul. Ketiga, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang terdahulu. Keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran. Kelima, mengajak bergantian beribadah. Yang keenam, memboikot kebutuhan kaum muslimin. Namun perjuangan kaum muslimin tidak pudar. Mereka berusaha keras untuk bersama-sama mengajarkan Islam. Di tengah perjuangan dakwahnya, Rasulullah dan kaum muslimin pernah merasa tenang. Salah seorang kafir Quraisy yang sangat ditakuti, yaitu Umar bin Khattab, memeluk agama Islam. Artinya Islam akan semakin kuat. Seiring dengan hal itu, kebencian kafir Quraisy semakin meningkat. Nah, selanjutnya adapun yaitu tahun duka cita. Ternyata pada tahun ke-10 dari kenabian, paman yang sangat dicintai Nabi Muhammad meninggal dunia. Beliau ialah Abu Thalib. Sang paman mengasuhnya sejak Nabi berusia 8 tahun. Nabi Muhammad diajarkan berdagang, memanah, berkuda dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Abu Thalib mengantarkan Nabi Muhammad menikahi Khadijah pada saat itu, ya. Beliau juga selalu menjaga Nabi Muhammad dari gangguan kafir Quraisy. Yang paling menyedihkan bagi Nabi, pamannya wafat sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 atau 3 bulan setelah itu Abu Thalib wafat, ya. Khadijah pun menyusul dipanggil Allah. Beliau mendampingi Rasulullah selama 25 tahun. Beliau menyayangi Rasul di kala resah, membesarkan hati Rasul, mengorbankan semua harta kekayaannya untuk perjuangan Islam, dan memberikan Nabi Muhammad keturunan. Bedanya dengan Abu Thalib, Khadijah wafat dalam keadaan muslimah. Tahun meninggalnya paman dan istri Rasulullah ini disebut dengan tahun duka cita, ya. Tak sebaliknya, kaum kafir Quraisy malah merasa senang. Mereka menganggap Nabi Muhammad sudah lemah, tidak akan mampu lagi berdakwah. Nah, ternyata tidak lama dari peristiwa tahun duka cita, ternyata Allah menghibur Nabi Muhammad dengan cara yaitu mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, yang artinya
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra ialah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah dan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melalui 7 tingkatan langit. Pada setiap tingkatan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi, yaitu yang pertama Nabi Adam di tingkatan pertama, Nabi Yahya dan Nabi Isa di tingkatan kedua, yang ketiga Nabi Yusuf di tingkatan ketiga. Selanjutnya Nabi Idris di tingkatan keempat, Nabi Harun di tingkatan kelima, Nabi Musa di tingkatan keenam, dan Nabi Ibrahim di tingkatan ketujuh. Peristiwa di atas tidak dapat dicerna dengan akal. Sebagai orang yang beriman, selayaknya kita percaya mudah bagi Allah berbuat apapun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban untuk menunaikan sholat. Semula perintah sholat itu sebanyak 50 waktu. Setelah berulang-ulang Nabi Muhammad menjumpai Allah, akhirnya sholat ditetapkan menjadi 5 waktu. Nah, sejak saat itu setiap umat Islam berkewajiban menunaikan ibadah sholat. Orang kafir semakin membenci Nabi. Mereka terus berusaha untuk mencelakakannya, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bil murad. Nah ya, jadi anak-anak sekalian, dari kisah peristiwa Nabi Muhammad ini sangat luar biasa ya. Dari mulai perjuangannya untuk berdakwah sampai dibenci orang-orang, bahkan sampai akan dibunuh. Namun ternyata Nabi Muhammad ini berdakwah tidak hanya melalui lisannya, namun Nabi Muhammad berdakwah melalui perilakunya, ya, dengan perilaku yang baik dan akhlak yang baik. Nah, begitupun kita harus selalu mencontoh sunnah-sunnahnya, mencontoh perilakunya, mencontoh kehidupan sehari-harinya, ya. Seperti halnya contoh kecil yaitu makan tidak boleh sambil berdiri, ya. Makan dan minum harus sambil duduk. Dan juga contoh kecil lainnya juga kita melaksanakan yaitu ibadah sholat seperti itu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, adapun untuk tugas kali ini yaitu kalian buka buku paketnya di halaman 82 sampai halaman 87 ya. Kalian coba kerjakan latihan soal ulangan akhir semester ya, atau penilaian akhir semester di halaman 82 sampai 87 yang bagian PG-nya saja ya, yang A, B, C, D-nya saja. Oke. Untuk bagian isian nanti saja. Kalian sekarang kerjakan dulu yang PG atau pilihan gandanya saja dulu ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk tugasnya dan untuk materi kali ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap bersemangat dan juga semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.